Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat pagi Bu. Ya Bu. Bagaimana kabarnya di kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Ini ya, sebentar saya cek dulu. Ini sudah masuk semua ya, lengkap ya? Sudah Bu. Kalau sudah lengkap, kita mulai pembelajaran ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya, ini nanti sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Untuk gilirannya memimpin doa kemarin, yang dapat giliran hari ini siapa ya? Kemudian nanti diteruskan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila. Kemarin yang giliran menyiapkan siapa anak-anak? Saya Bu. Ya. Baik Pak. Ya, coba siapkan doa dulu. Ya, berdoa. Ya, doa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Ibu mic-nya belum dihidupin Bu. Oh iya. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dilanjutkan dengan membaca Pancasila, Eti. Teman-teman ikutin ya. Ayo teman-temannya mengikuti ya, Nak. Ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah Bu. Ya, terima kasih Eti dan anak-anak semua.
Sebelum pembelajaran, Ibu cek dulu ya anak-anak, hari ini lengkap hadir semua anak-anak? Hadir, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sehat semua bisa hadir di sini ya. Kalau sudah lengkap semua, Ibu mulai ya pembelajarannya. Coba Ibu tanya, untuk pembelajaran kemarin siapa yang masih ingat coba? Saya, Bu. Iya, coba ini apa? Kemarin kita belajar tentang keberagaman ekonomi di era globalisasi, Bu. Oh iya, ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang ingat? Halo? Halo? Hai. Ya, Bu. Ciri-ciri poster, Bu, dan cara membuatnya. Oh iya, betul. Nah, ini nanti pembelajaran kali ini nanti masih ada kaitannya ya anak-anak dengan pembelajaran kemarin, yaitu tentang globalisasi. Ini hari ini nanti yang kita bahas, ini sangat berperan sekali anak-anak dalam globalisasi ya. Kemudian nanti kalian juga nanti akan mencoba untuk membuat poster juga ini nanti. Sebentar, saya bukakan dulu ya. Sudah kelihatan anak-anak? Belum. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jangan, Pak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, hari ini kita belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 3 anak-anak. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Yang ke-1, dengan mengamati gambar, siswa mampu menganalisis cara menghemat energi listrik. Kemudian yang kedua, dengan menyimak video, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan mandiri. Kemudian yang ketiga, dengan membuat poster, siswa mampu melakukan kegiatan hemat listrik dengan mandiri. Yang keempat, dengan menyimak teks eksplanasi yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik, siswa mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan benar. Kemudian yang kelima, dengan menyimak teks eksplanasi, sama ya judulnya seperti tadi, siswa mampu membuat peta pikiran secara sistematis berdasarkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan percaya diri. Itu ya anak-anak, nanti kita belajar tentang itu ya. Sekarang kita lanjut masuk ke materi pembelajaran. Di sini ada energi listrik dan teks eksplanasi. Bentar ya. Nah, sekarang coba ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Coba kalian amati gambar tersebut. Kira-kira tentang apa ya anak-anak? Coba. Gambar apa itu? Gambar energi listrik, Bu. Tentang energi listrik, Bu. Listrik. Kemudian apa itu? Ada matahari, ada kelihatannya. Bu. Matahari, Bu. Di setiap ruangan ada Oh, lampu. iya betul. Setiap ruangan ada lampu. Lampunya bagaimana anak-anak? Lampunya hidup semua. Itu kira-kira. Nah, lampunya menyala kira-kira. Itu di siang hari apa di malam hari anak-anak? Siang, Bu. Siang, Bu. Itu sudah ada matahari, tapi kenapa lampu masih nyala ya? Nah, itu nanti akan kalian pecahkan itu nanti anak-anak. Masalah itu nanti akan kalian pecahkan dalam diskusi kalian nanti ya. Ini nanti akan Ibu bagi kelompok dulu. Nanti Ibu bagi kelompoknya
Ibu kirim ke WA ya, nanti coba dibuka WA-nya, kemudian LKPD-nya nanti juga Ibu kirim, nanti kita bahas bersama. Ini ya, coba saya bukakan lagi, sebentar. Nah, ini udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Sudah kelihatan? Kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Nah, ini nanti LKPD yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, ini nanti jangan lupa menulis ini ya. Kelompok, nama kelompoknya tadi sudah Ibu bagi ya. Kalau tidak salah tadi kelompok 1 diketuai oleh Haryani, kelompok 2 diketuai Eti, kemudian yang kelompok 3 diketuai Bayu. Nanti dicek ya. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya ke Ibu. Ini nanti dituliskan di sini hasil diskusinya. Ini kira-kira LKPD-nya yang belum buka ya. Nanti dicek lagi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, untuk menambah wawasan ini nanti coba Ibu putarkan. Ini nanti bisa untuk menambah wawasan kalian tentang bagaimana cara menghemat listrik. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Belum. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Perhatikan baik-baik ya. 10 hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Reno, Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ya ampun Reno. Tuh Kak, udah pulang. Hah? Hah? Loh Kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya Kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya Kak, lupa. Hah? Astaga, apa lagi sih Kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan Kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, Kakak bawel banget, ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Alah, gitu kan yang penting udah bayar, Kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, hah? Hai. Halo Reno. Lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Hah? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis.
Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan? Oh, jadi begitu. Makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya Kak, maaf, Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Bleh. Hah? Ih, kakak. Sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stok kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stok kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu kakak tuh habis pakai hair dryer sering dibiarin gitu aja. Kamu tuh. Lalu apa lagi Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke Papa Mama ya. Siap, Bos Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah, bener Kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay! Bagaimana anak-anak videonya? Bagus, Bu. Nah, kira-kira kalian setelah menyimak video tadi paham apa enggak ya kira-kira dengan cara-cara menghemat listrik ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang tadi dijelaskan di situ? Coba siapa yang bisa jawab? Gimana ya cara-caranya tadi? Dimulai dari sendiri, tapi cara-caranya bagaimana ya? Ada yang bisa jawab? Halo. Ya, Bu. Mematikan TV, AC jika tidak digunakan. Betul. Sudah Betul, mematikan hebat. Bu. Ya, betul. Pinter untuk anak-anakku yang tadi berarti benar-benar menyimak ya. Kalau begitu kita tepuk salut dulu ya buat teman-teman yang bisa menjawab yuk. Yuk tepuk salut. 1, 2, 3. Salut. Terima kasih anak-anak. Nah, itu nanti kalian bisa tuangkan di LKPD nanti. Dari hasil menyimak video tadi nanti kalian akan bisa menjawab yang ada di latihan-latihan yang ada di LKPD ya anak-anak ya. Kemudian, bentar, Ibu tunjukkan lagi. Sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Nah, ini tadi kan sudah ya. Ini nanti dituangkan di LKPD, nanti Ibu beri waktu 5 menit. Cukup enggak 5 menit? Cukup enggak anak-anak? Cukup, Bu. Ya, oke, 10 menit lah, Ibu tambah 10 menit. Berkelompok kan, cepat nanti yang mikir banyak orang nanti. Iya, Bu. Aktif semua ya nanti. Nah, ini nanti juga bisa untuk menambah wawasan kalian. Ini coba kamu lihat ini anak-anak. Perhatikan ya. Nah, kelihatan anak-anak? Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Coba dibaca anak-anak.
Salah satu, siapa yang berani membaca, yang suaranya keras, lantang? Saya, Bu. Halo, ya. Ayo silakan. Apakah Haryani ya tadi. Energi listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik dibutuhkan untuk menggerakkan motor, penerangan, memanaskan, mendinginkan. Energi listrik menjalankan peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran, mesin industri, kereta api listrik, dan lain-lain. Energi listrik dapat bersumber dari air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Ya, terima kasih Haryani. Nah, itulah anak-anak listrik. Gambarannya listrik seperti itu ya. Kalian paham ya, sangat-sangat bermanfaat sekali. Sangat penting untuk kehidupan kita ya. Makanya kita harus berhemat. Ini ada lagi. Kemudian mengapa kita? Nah, ini coba siapa lagi yang mau baca? Ini ada lagi nih. Saya, Bu Guru. Ya, silakan Beni. Tahukah kalian menghemat energi juga bisa melestarikan bumi? Misalnya, ketika kita menggunakan energi listrik yang berlebihan, maka akan menimbulkan pemanasan global. Pemanasan global ini berbahaya untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Kita harus mulai menghemat energi dimulai dari diri kita sendiri. Nah, itulah anak-anak mengapa kita harus menghemat energi dimulai dari diri kita sendiri. Paham ya anak-anak? Nanti kalian juga akan bekerja membuat poster. Ini nanti ada di LKPD. Nanti Ibu tunjukkan ya. Ini ada pertanyaan Mbak kira-kira tentang cara menghemat listrik. Sudah paham belum dari penjelasan dari video, kemudian dari teks yang Ibu tambahkan ini? Kira-kira ada pertanyaan enggak anak-anak? Jelas. Halo. Paham, Bu. Kalau sudah Paham, paham, Bu. kita lihat ya. Oke, pinter-pinter. Ini nanti kalau dikerjakan kelompok pasti sangat mudah. Bentar ya. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Nah, ini ya. Ini yang belum buka LKPD. Ini Ibu jelaskan nanti cara pengerjaannya. Dikerjakan berkelompok. Ya. Yang ini dikerjakan berkelompok. Di sini ada langkah-langkahnya. Kerjakan secara berkelompok bersama kelompokmu. Amatilah gambar tadi ya. Kemudian tuliskan hasil diskusimu pada lembar LKPD. Paham ya anak-anak ya? Dikerjakan bersama-sama ya, jangan ketuanya saja yang mikir, anggotanya mikir semua. Nanti presentasi gantian yang maju. Kemudian di sini ini ditulis nama kelompoknya, kemudian anggotanya siapa. Nah, ini nanti masalahnya ini tadi ya, yang tadi sudah ada yang menjawab beberapa tadi. Nanti dituangkan di ini pertanyaannya. Nah, ini pasti kalian sudah bisa menjawab ya. Dari video tadi sudah dijelaskan, kemudian ditambahkan tadi dari teks yang Ibu tambahkan. Nanti kalian tuangkan di sini, ditulis yang rapi. Kemudian setelah itu anak-anak, setelah kalian diskusi ini nanti kan dipresentasikan. Ibu beri waktu 10 menit ya tadi ya. 10 menit ini nanti selesai. Kemudian gantian presentasi. Setelah itu, setelah kalian paham, setelah presentasi, nah untuk ini, LKPD yang ini nanti dikerjakan secara individu, membuat poster. Setelah kalian tahu cara bagaimana menghemat listrik, nah kalian nanti mengajak. Caranya bagaimana? Ini dengan membuat poster, nanti Ibu beri contoh nanti gambarannya. Poster harus berisi apa saja, ini ya. Di sini langkah kerjanya, kerjakan secara individu. Poster harus memuat kriteria
Terdapat kalimat ajakan, mengajak berarti mengajak untuk menghemat listrik. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ini nanti kalian warna sebagus mungkin. Kemudian ini tidak dipresentasikan di kelas ya anak-anak. Nanti kalian video saja setelah jadi. Kemudian nanti kalian kampanyekan. Ada pertanyaan anak-anak? Untuk membuat poster sudah jelas? Jelas, Bu. Jadi ini Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas yang diskusi ini ya. Nanti posternya kan bisa dikerjakan setelah pembelajaran selesai, karena ini nanti untuk poster Ibu beri waktu agak longgar karena butuh untuk mewarna, untuk menggambar juga yang detail. Kemudian nanti kalian kampanyekan di video, nanti bisa dikirim ke WA. Ya anak-anak ya, paham ya? Yuk sekarang mulai kerja untuk yang diskusi bersama kelompok. Itu menjawab berapa? Ada 5 pertanyaan, Ibu beri waktu 10 menit. Ya, anak-anak silahkan bekerja. Sudah selesai anak-anak? Halo. Ya, Sudah, yuk Bu. coba dipresentasikan yang sudah selesai. Nanti pendapat boleh saling berpendapat bebas. Ya, saya tampilkan lagi ya pertanyaannya ya, nanti biar bentar keluar. Kelompok 1 bersiap ya. Siapa kelompok 1 tadi? Ayo coba, apa peran listrik? Coba dijawab kelompok 1. Peranan listrik, energi listrik di era globalisasi saat ini adalah pertama, peran energi listrik adalah mendukung semua aktivitas manusia, mulai untuk penerangan, memasak, sampai mendapatkan informasi terbaru melalui televisi, komputer, maupun ponsel. Yang kedua, Ya, tuliskan silakan. ruangan yang boros listrik. Ruangan yang boros listrik ialah ruang keluarga yang semua peralatan listriknya dibiarkan menyala padahal tidak digunakan. Yang ketiga, menurut apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Sikap boros listrik bagi warga sekolah biasa membebankan biaya listrik bagi pihak sekolah, padahal biaya tersebut bisa dialokasikan untuk hal yang lebih penting, misalnya memperbaiki fasilitas sekolah seperti toilet atau perpustakaan. Yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Kita perlu menghemat listrik karena sebagian besar pembangkit tenaga listrik menggunakan bahan bakar yang tidak terbarukan seperti batu bara dan gas. Yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap hidup hemat listrik dalam kehidupan sehari-hari antara lain mematikan lampu pada siang hari, mematikan televisi saat tidak ditonton, dan menghemat pemakaian air. Sekian presentasi dari kelompok 1, Bu Guru. Terima kasih kelompok 1 yang diwakili oleh Haryani. Bagaimana kelompok lain? Adakah jawaban yang berbeda? Silahkan. Mungkin ada perbedaan jawaban. Bagaimana? Sama semua? Sama, Bu. Sama, pinter semua. Untuk contoh sikapnya juga sama. Halo, untuk contoh sikapnya sama. Ya, Bu. Oke, tadi seperti yang dilihat di video ya, kemungkinan sama semua ya caranya ya. Oke, berarti anak-anak sudah paham semua. Ayo kita tepuk salut dulu biar semangat yuk. Yuk, 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, 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 salut. Salut untuk anak-anak yang sudah pintar semua. Udah ya, ini saya stop dulu.
Jangan lupa ya untuk yang poster ya, tidak Ibu bahas di sini karena itu tugas mandiri kalian, nanti di video dikampanyekan. Gambarnya yang bagus ya anak-anak ya. Iya, Bu. Gambarnya yang bagus. Nanti kalau paling bagus sendiri nanti kita pajang di kelas ya. Ini nanti kalau bagus kalian juga ikut kampanyekan ke adik-adik kelas kalian. Kalian kan sudah kelas 6. Mengajak adik kelasnya biar paham bagaimana cara menghemat listrik. Lanjut. Ada pertanyaan tentang cara menghemat listrik ini? Nah, ini untuk posternya ya. Di sini ada gerakan ekonomis energi listrik. Ini contoh posternya, kamu bisa lihat sudah kelihatan? Belum? Belum, Bu. Kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Belum. Bentar. Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ada, Bu. Nah, ini tadi ya ada kriteria posternya tadi. Jadi ajakannya nanti dijelaskan di situ. Misalnya cabut kabel, kalau tidak digunakan matikan TV. Nah, itu nanti kamu tulis. Atau kalau lebih bagus lagi ada gambarnya, gambar TV misalnya. Seperti itu ya anak-anak ya, matikan lampu, dikasih gambar lampu, seperti itu ya. Paham ya anak-anak ya untuk posternya ya. Ini gerakan ekonomis energi listrik. Kemudian lanjut. Nah, ini tadi sudah Ibu tunjukkan untuk kriteria posternya. Ini sudah Ibu tunjukkan. Nanti juga Ibu kirim ke WA ya, biar enggak lupa nanti kalian ya. Kemudian kalau materi ini sudah paham kira-kira anak-anak, kalau sudah paham Ibu lanjut ya. Di sini. Nah, ini lanjut ke teks eksplanasi ilmiah. Coba salah satu yang suaranya lantang atau yang berani silahkan membacakan. Saya, Bu. Halo. Ya, silakan. Siapa? Bayu tadi? Ya, silakan Bayu. Ya, Bu. Teks eksplanasi ilmiah. 1. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerapkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, proses terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Kedua, teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ya, sebab akibat. Ketiga, teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yang dapat memudahkan pembaca untuk membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deret penjelas, serta penutup. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta. 3. Fakta pada teks eksplanasi memuat informasi yang ilmiah. Lanjut, Bu. Ya, bisa. Teks eksplanasi terdiri dari 1. Pernyataan umum berisi informasi singkat tentang topik masalah yang akan dibicarakan. 2. Deret penjelas berisi uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. 3. Penutup berisi kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat tentang topik yang dijelaskan. Ya. Terima kasih Bayu. Nah, itu tadi mengenai teks eksplanasi ilmiah ya anak-anak ya. Penjelasannya ada di situ, tadi sudah dibaca. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, proses terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya.
Ini nanti Ibu berikan contoh teks eksplanasi. Kemudian nanti kalian uraikan. Di sini ada tugasnya nanti. Nah, ini teksnya ya. Ini nanti untuk LKPD-nya ini nanti kalian simak ya, teks ini nanti dibacakan, kemudian satu paragraf kalian cek informasi pentingnya, ditulis. Itu nanti untuk mengisi peta pikiran yang ada pada tugas selanjutnya. Paham anak-anak? Ini ya teksnya. Nah, ini teksnya ada di sini ada 3 paragraf. Yuk, siapa lagi yang mau membaca ini satu paragraf gantian ya? Jangan satu anak terus yang membaca. Ayo, apa Ibu tunjuk? Coba Juli. Ya, silakan. Nanti gantian ya, satu paragraf. Teman-teman yang lain siapkan alat tulis. Kemudian setelah satu paragraf dibacakan, kalian perhatikan informasi penting apa yang ada di dalam paragraf tersebut. Kalian tulis. Jadi nanti satu paragraf berhenti, seperti itu ya anak-anak ya. Biar tidak bingung teman-temannya. Paham ya? Sudah siap alat tulisnya anak-anak? Alat tulisnya sudah siap? Oke. Bisa dimulai ya. Ayo, siapa tadi yang baca? Ibu, Ya, silakan. Mengapa harus hemat listrik? Paragraf yang pertama, kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakan secara berlebihan. Ya, sudah. Ibu beri waktu untuk mencari informasi pentingnya. Kemudian kalian tulis di buku tulis. Sudah anak-anak? Sudah ketemu? Halo? Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, ditulis ya, nanti lupa. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, lanjut paragraf 2. Paragraf 2. Siapa tadi? Iya, Bu. Iya. Paragraf 2. Dampak dari kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik dan serta gas hasil untuk tugas PR-nya nanti juga dikirim di WA, nanti dicek ya anak-anak ya, seperti biasanya, jangan sampai lupa. Karena ini termasuk nilai mengerjakan PR ini juga kan termasuk nilai keaktifan kalian dalam belajar, nanti dinilai juga sama Ibu ya. Terus jangan lupa anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau keluar pakai masker yang 5M itu ya, bisa ya? Masih ingat ya 5M? Ingat, Bu. Nah, kira gitu. Pinter. Jangan sampai melanggar protokol kesehatan ya. Biar nanti sehat semua anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Oke. Bu, Sebelum mengakhiri pembelajaran, ini tadi yang memimpin doa gantian ya. Jadi siapa yang memimpin doa? Memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Tadi siapa yang pagi gantian? Ya, silakan. Eti, siapa? Saya. Iya, silakan dipimpin doa. Baiklah teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Terima kasih anak-anak Ibu yang sudah rajin hari ini. Tetap semangat ya dalam belajar ya. Ingat, untuk yang anak putra itu biasanya suka main game ya.
Sudah kelas 6, jangan main game terus ya anak-anak ya. Perhatikan belajarnya ya. Ya, Saya Bu. kira Ibu akhiri ya, cukup sekian ya. Semoga saja besok kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rati, saya sekira pertanyaan sangat baik sekali, sangat mantap dan sukses untuk Ibu Rati. Terima kasih Ibu dosen.